Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're in my side. Baby, I could hit you like fire. In the shit, I'll bury your side. Today things in my pocket getting boring. Shit about mine. If I couldn't tell you what am I feeling, in the shit, I'll bury the pride. That shit is too high. Can't go down to the. Kali ini kita akan belajar tentang cerita imajinasi atau teks cerita fantasi. Apa itu cerita imajinasi? Cerita imajinasi adalah teks fiksi yang menggambarkan peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya khayal, atau pengalaman penulis yang dituangkan dalam bentuk karangan atau cerita. Cerita fantasi disebut juga dengan cerita fiksi, cerita khayal, atau cerita rekaan. Cerita fantasi meliputi dongeng, cerita pendek, roman, dan novel. Ciri-ciri umum cerita fantasi. 1. Ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supranatural atau futuristik. Jadi, di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. 2. Ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Contoh, pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang. Kegelapan karena tumbukan meteor, kehidupan saling cuek dan dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang. Menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan lintas waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar, atau latar waktu, liburan di Wilingi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. 4. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar dan waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman, atau bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang, atau futuristik. Jadi, tokohnya memiliki keunikan tersendiri, seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. 5. Bersifat fiktif. Cerita fantasi bersifat fiktif, atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Misalnya,
Latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Demikian juga Joko Lelono memberi fantasi pada fakta kota Ulingi atau Blitar zaman Belanda Gunung Kelut. 6. Bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jenis-jenis cerita fantasi terbagi atas 2. 1. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Terbagi 2 juga. Pertama, cerita fantasi total. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua terdapat pada cerita. Semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata. Itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. B. Cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. 2. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya, terbagi atas 2. A. Latar fantasi sejaman, yaitu latar yang digunakan satu masa, atau fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang, atau disebut juga dengan futuristik. B. Fantasi lintas waktu, yaitu suatu cerita fantasi yang menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa zaman prasejarah, atau masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang atau futuristik. Sekarang kita masuk kepada unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Ada tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. 2. Alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. 3. Tokoh dan penokohan, yaitu karakter pelaku dalam suatu cerita. 4. Latar, yaitu latar tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. 5. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. 6. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Ini adalah contoh ringkasan cerita imajinasi dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga, ditulis oleh Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga memberi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo, menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Sebuah binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Serbu, teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terbang dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh dari pihak serigala karena lemparan bola api.
Namun, pimpinan pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan, dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala yang licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Ugi Agustono, The Little Dragon. Identifikasi sumber cerita Komodo dan kondisi Pulau Komodo. Jadi, sumber cerita fantasi dapat berupa kondisi nyata yang difantasikan. Identifikasi jenis cerita yaitu latar waktu sejaman dan cerita fantasi total. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.